Halo semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Masih bersama dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembagian pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran untuk level matematika SD. Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Pada pembagian pecahan terdapat 5 variasi soal, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian contoh soalnya adalah seperti ini, 14 dibagi dengan 4/7. Kemudian variasi soal yang kedua adalah bilangan bulat dan pecahan campuran, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah pecahan dan pecahan biasa, ya, jadi kedua angkanya adalah pecahan. Kemudian pecahan biasa dan pecahan campuran seperti ini contohnya, jadi pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran atau nanti sebaliknya. Oke, yang kemudian adalah pecahan campuran dan pecahan campuran. Jadi kedua soalnya atau angkanya berbentuk pecahan campuran. Jadi ini konsepnya ada 5. Jadi kalian harus paham bagaimana cara mengerjakannya, karena setiap pengerjaannya ini berbeda-beda. Oke, mari kita masuk ke latihan soal. Oke, kita mulai dengan variasi soal pecahan biasa dan pecahan biasa. Dalam pembagian pecahan, maka cara mengerjakannya adalah pecahan yang kedua, ini yang saya kasih warna hijau, nanti harus kita balik, nah kita invert, dan operasi hitungnya akan berubah menjadi perkalian. Ya, tolong diperhatikan. Jadi kita lihat sini, 3/4 dibagi dengan 1/2, maka kita tulis ulang 3/4. Nah, berubah dari pembagian menjadi perkalian. Kalau sudah berubah jadi perkalian, maka yang pecahan yang berwarna hijau atau pecahan yang kedua itu kita balik, penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, jadi 2/1. Kalau sudah seperti ini, cara mengerjakannya sama persis dengan metode perkalian pada pecahan biasa dan biasa pada video sebelumnya. Oke, jadi kita lihat syarat untuk mengerjakan perkalian harus kita sederhanakan dulu. Ini bisa disederhanakan 4 dan 2, maka ini sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat 3/2. Nah, kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Jadi 1/2. Oke, gimana? Bisa diperhatikan? Mudah bukan caranya? Nah, next, berikutnya pecahan biasa dan pecahan biasa. Kita lihat di sini. Yang kita akan balik adalah ini, 32/15-nya. Oke. Kalau kita balik, maka tandanya harus berubah jadi perkalian. Jadi 4/5 dikali 15/32. Oke. Nah, mana yang bisa disimplify? Ini 15 dengan 5. 5 bagi 5 habis 1. 15 dibagi 5 3. Kemudian 4 dengan 32. Masing-masing bisa dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1. 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi kita dapat di sini 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 1 kali 8 adalah 3/8. Oke, nah syarat untuk mengerjakan pembagian pecahan dan perkalian pecahan, kalian harus sudah hafal tabel perkalian, ya. Jadi kalau bermasalah dengan perkalian basicnya atau basic calculationnya, maka akan sangat sulit mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, berikutnya akan kita masuk ke variasi soal, yaitu tentang ini, bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke. Nah, bilangan bulat dan pecahan biasa. Kita lihat di sini ada bilangan bulatnya, yaitu 14. Di sini bilangan bulatnya adalah 14. Kemudian di sini sama 14. Di sini adalah 20. Kemudian di sini 20. Ini bilangan bulat dan pecahan campuran. Oke. Nah, bagaimana caranya? Adalah supaya lebih mudah, maka bilangan bulatnya kita ubah menjadi pecahan juga. Bagaimana? Ya dengan menggunakan imaginary 1. Jadi 14-nya berubah jadi 14/1 dikali pecahan yang kedua adalah yang warna hijau. Berwarna biru ini. Warna biru
4/7-nya ini akan berubah menjadi, karena sudah ganti perkalian, maka ini harus kita balik. Jadi 7/4. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi di sini baru kita simplify dulu, jangan dikalikan dulu 14 kali 7. Nanti angkanya besar dan makin sulit mengerjakan. Ya, makin sulit menghitungnya. Maka kita lihat 14 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 14 dibagi 2 adalah 7. Jadi kita dapat di sini adalah 7 dikali 7 adalah 49/2. Oke, nah dari sini berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 49 dibagi 2. Kita gunakan cara tabel, yaitu 2. Susun ke bawah. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 2, 4. Maka ini 0, jadi turun 9. 4 dikurang 4 kan 0. Jadi 9 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Remindernya 1. Jadi di sini adalah remindernya 1. Maka 24 1/2. Oke, nah kita lihat berikutnya adalah 4/7 dibagi 14. Sama. Di sini yang menjadi pecahan yang kedua adalah ini. Jadi 14/1. Atau kita tulis ulang lagi. 4/7 dibagi 14/1. Oke, maka dengan jelas kelihatan yang harus kalian balik adalah yang ini. Ketika tandanya berubah menjadi perkalian. Oke, berarti kalau tandanya sudah kita ubah menjadi perkalian, yang pertama kita tulis dulu, tulis ulang 4/7 dikali 1/14. Nah, sama, ini sama-sama masing-masing bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, kemudian 14 dibagi 2 adalah 7. Jadi 2 dikali 1 adalah 2, kemudian di sini 7 kali 7 49. Nah, terlihat bahwa 14 dibagi 4/7 itu tidak sama dengan 4/7 dibagi 14. Oke, bisa dipahami? Yuk, next. Berikutnya bilangan bulat dengan pecahan campuran. Seperti apa? Kalau ada bilangan bulat, maka bisa digunakan pecahan, bisa diubah menjadi pecahan, yaitu dengan menambahkan per 1. Jadi kini bisa kita tambahkan per 1, ini juga bisa tambahkan per 1. Nah, untuk pecahan campurannya maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya ya seperti ini. 1 dikali 4, kemudian ditambah 1. Jadi ini soalnya berubah, tandanya belum berubah ya. Jadi 20/1 dibagi 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. 5/4. Karena kita hanya merubah ini, merubah pecahan campuran yang ini menjadi ini 5/4, atau menjadi improper fraction, atau menjadi pecahan biasa. Ya, kemudian setelah masing-masing dalam bentuk pecahan, baru bisa kita ubah menjadi perkalian. Jadi 20/1 dikali, ini kita balik 5/4-nya jadi 4/5. Oke, mana yang bisa kita sederhanakan? 20 dan 5. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi kita dapat di sini adalah 4 dikali 4 16. 1 kali 1 adalah 1, 16/1 atau sama dengan 16. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat di sini pecahan campuran dibagi dengan bilangan bulat. Nah, seperti rules-nya, kalau ada pecahan campuran, yang ini 1/4 harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama, 1 dikali 4, kemudian ditambah 1. Di atas sudah terlihat menjadi 1/4 itu berubah jadi 5/4 dibagi masih 20/1. Ini masih dalam bentuk pembagian. Ya, jadi belum ada yang kita balik. Jadi 20/1-nya belum kita balik. Nah, kemudian kita ubah menjadi perkalian. Pecahan yang pertamanya tetap 5/4 dikali, ini kita balik 1/20. Nah, baru kita simplify dulu. Mana yang bisa disederhanakan? Ini 20 dengan 5. Ini dibagi 5. 1, 20 bagi 5 adalah 4. Jadi kita dapat 1 kali 1 adalah 1, 4 kali 4 adalah 16. Jadi jawabannya adalah 1/16.
Oke, yuk mari kita lanjutkan dengan variasi soal berikutnya. Variasi soal berikutnya adalah pecahan biasa dan dengan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa dan pecahan campuran, maka yang pecahan campurannya yaitu yang 1/2 ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa atau jadi improper fraction. Yang ini juga nih 1/3 akan kita convert into improper fraction. Jadi kita lihat di sini 4/5-nya kita tulis dulu. Nah, kalau model seperti ini kita tulis ulang lagi 4/5. Ini tandanya masih sama pembagian, 1/2-nya berubah. 2 kali 2 4 ditambah dengan 1. Ini jadi tambah. 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5/4. 5/2, sorry. Nah, baru kita ubah menjadi perkalian. Yang pertama tinggal ditulis ulang 4/5, ini dikali. Kalau sudah dikali maka yang ini pecahan yang kedua nih kita balik 5/2-nya berubah menjadi 2/5. Jadi, nah kita lihat sini adakah yang bisa disederhanakan ini? Oh, 5 dengan 5, oh nggak bisa, ini sama-sama penyebut. Jadi nggak bisa disederhanakan. 4 dan 2 tidak bisa disederhanakan karena sama-sama pembilang. Jadi kalau tidak bisa disederhanakan, ya tinggal langsung kita kalikan saja. 4 kali 2, 8 per 5 kali 5, yaitu 25. Oke, nah ini adalah final answer-nya atau jawaban akhirnya. Oke, ya jadi perhatikan dalam perkalian, kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, ya langsung dikalikan atau langsung dihitung. Oke, berikutnya kita lihat nih, kalau pecahan campurannya di depan, ya berarti kita ubah menjadi pecahan biasa kan. 3 kali 3 ditambah 1. Oke, 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Jadi 10/3. Dibagi 5/9. Kita lihat. Karena saya masih hanya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka tandanya ini operasi hitungnya masih pembagian. Kalau sudah seperti ini, baru kita ubah jadi perkalian. Ini ditulis ulang, 10/3 dikali. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka yang pecahan yang kedua itu kita balik, yaitu berubah menjadi 5/9-nya kita balik jadi 9/5. Oke, mudah bukan? Nah, lihat nih, kita cek apakah ini bisa disederhanakan. Oh, bisa, ternyata 10 dan 5 masing-masing bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, kemudian 9 dan 3 juga bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi kita dapat di sini 2 dikali 3 6. Kemudian 1 kali 1 ya 1. 6/1 ya hasilnya adalah 6. Oke. Yuk, next kita masuk ke variasi soal berikutnya adalah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, pecahan campuran dan pecahan campuran. Seperti tadi sudah dijelaskan dalam pembagian dan perkalian, kalau pecahan campuran dengan pecahan campuran, maka keduanya harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 2/1/4 yang berubah, 2/3-nya juga berubah. Oke, kita lihat di sini. 2 sebentar. Oke, 2 dikali 4 8 ditambah 1 9. Jadi kita berubah menjadi 2/1/4 berubah menjadi 9/4. Masih sama tandanya. Perhatikan, kita baru merubah saja, tanda operasi hitungnya masih sama. 2 dikali 3 6 ditambah 2 8 8/3. Oke, perhatikan tandanya masih sama pembagian operasi hitungnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah menjadi pecahan biasa atau sudah masing-masing menjadi improper fraction, baru kita ganti menjadi perkalian. Gimana kalau menjadi perkalian? 9/4, pecahan pertama kita tulis ulang, tandanya berubah jadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua, yaitu 8/3-nya kita balik, ya kita invert the fraction, jadi 3/8. Oke, 3/8. Kita lihat di sini, apakah ini bisa disederhanakan? Ternyata tidak ada yang bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, ya langsung kita hitung. 9 kali 3, 27. Kemudian 4 dikali 8, 36.
2. Jadi this is the final answer, 27/32. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini. 2/5 dibagi 4, 1/2. Ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Seperti disebutkan tadi, kalau pecahan campuran harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 2. 2 kali 5, 10 tambah 2 adalah 12/5. Kemudian ini tandanya masih sama pembagian karena kita hanya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, atau we only convert mixed number into improper fraction. Oke, 4 1/2 nya 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 1 jadi 9/2. Oke, 9/2. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita ubah menjadi perkalian. Ingat, pecahan yang pertama kita tulis ulang, 12/5 kemudian dikali 2/9. Oke, kita lihat mana yang bisa disederhanakan. Ini 12 dengan 9. Masing-masing bisa dibagi 3. 12 dibagi 3 adalah 4. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi kita dapat di sini 4. Ini. Oh, sebentar. Jadi kehapus. Kita dapat 4 dikali 2, 8. 5 dikali 3/15. Oke, sudah ketemu deh the final answer. Oke, thank you. Sudah selesai materi kita hari ini. Ya, jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.